Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini akan disampaikan materi asistensi praktikum latihan 3 tata letak daun pada batang atau piliotaksis. Tujuan dari praktikum ini mengenal macam-macam duduk daun pada batang dan mencari rumus bagan diagram duduk daun pada batang. Tetapi sebelum masuk ke materi macam-macam duduk daun pada batang, mencari rumus, menggambar diagram, menggambar bagan, kita harus tahu dulu bagian dari batang. Materi batang itu terdiri dari bagaimana si batang itu tumbuh, lurus, merambat, atau merayap. Terus kemudian apakah batang itu padat atau berongga. Lalu kemudian warna atau tekstur dari batang tersebut, dan juga bagaimana tata letak daun pada batang. Pada materi kali ini khusus hanya membahas tentang duduk daun pada batang, sementara materi lainnya akan didapatkan di perkuliahan kelas. Nah, kita perlu mengetahui dulu bagian dari batang tersebut. Duduk daun pada batang itu memfokuskan antara buku, nodus, dan juga ruas atau internodus. Dua hal ini harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum mencari rumus duduk daun pada batang. Apa yang dimaksud buku dan apa yang dimaksud modus? Buku adalah daerah pada batang yang ditumbuhi daun atau lebih tepatnya tempat melekatnya tangkai daun pada batang. Daerah ini disebut nodus bisa, disebut buku bisa. Disebut nodus jika meninggalkan bekas berupa titik atau bangun tertentu atau bentuk tertentu. Disebut daerah bila jumlah daun yang terletak pada suatu buku sebelah batang sini banyak lebih dari satu daun. Yang kedua, ruas atau internodus adalah jarak antar nodusnya. Jika itu suatu titik, maka internodusnya adalah miring ke sini. Karena ingat, tumbuh daun itu tidak atas bawah, tapi melingkar pada batang. Atau serong ke sebelah sini. Bisa disebut internodus atau nodus. Paham ya? Kalau untuk daerah itu adalah tumbuhnya daun ini banyak di daerah sini. Kalau disebut nodus itu adalah titik bekas tangkai daun dipetik. Contohnya ini. Tahukah ini batang apa? Sudah sering kita jumpai, buahnya sudah sering kita makan. Ini adalah batang pepaya yang mempunyai daun yang lebat. Jika batangnya kita ambil atau kita potong, maka akan meninggalkan nodus. Satu titik ini disebut dengan nodus. Nah, nodusnya berbentuk segitiga. Ini juga ada contoh batang. Daunnya sudah kita ambil, tangkai daunnya juga sudah kita potong, meninggalkan nodus berbentuk titik. Dengan nodus atau bekas potus tangkai daunnya ini agak menonjol, berbeda dengan pepaya. Yang bekas atau nodusnya ini cenderung rata atau tenggelam, cekung ke dalam. Kalau singkong atau ketela pohon, dia menonjol. Macam duduk daun pada batang itu ada 4. Satu nodus pada tiap buku atau daerah yang ditumbuhi daun. 2 nodus pada tiap buku. Lebih dari 2 daun pada tiap buku. Roset akar dan roset batang. Nah, untuk mempelajari keempat-empatnya secara bertahap, kita ke satu dulu.
satu daun pada tiap buku. Mari kita geser. Pada satu daun tiap buku, pada tiap buku, terkesan jika ini daunnya masih banyak, ini akan tanpa pola tertentu, jadi seakan-akan tersebar. Jenis duduk daun tersebar ini juga disebut dengan folia sparsa. Jadi duduk daun tersebar disebut dengan folia sparsa. Pada daun duduk tersebar tidaklah tersebar secara acak, melainkan ada rumus yang bisa kita cari, dan itu adalah rahasia dari si batang ini. Nah, cara untuk mencari rumus duduk daun pada batang ada tahapannya. Satu, kita harus mencari dulu ortostik itu apa, kemudian mencari B, kemudian mencari A. Setelah itu baru ketemu rumus A per B. Apakah itu ortostik? Ortostik adalah garis tegak lurus dari daun ke 0 sampai daun ke X. Di sini ada banyak sekali nodus. Kita harus mencari ortostiknya terlebih dahulu. Cari nodus yang itu lurus dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Contoh, saya mengambil nodus yang ini. Tarik garis tegak lurus ke atas. Apakah ini nodus? Bukan, ini bagian dari tonjolan epidermisnya, pinggiran nodusnya. Kemudian naik, ini adalah nodus yang sejajar. Ini nodus ke 0, ini nodus ke X. Ketemu ortostiknya. Paham dulu sampai sini ya. Ini adalah ortostik. Ingat, harus nodus ketemu nodus, bukan benda lainnya. Yang kedua, carilah huruf B. Apa itu B? Jumlah daun yang dilewati dari daun ke 0 sampai daun ke X untuk membentuk satu ortostik. Jumlah daun yang dilewati. Contohnya ini, saya menginginkan ini nodus ke 0 dan ini nodus ke X-nya, garis lurus. Berarti setelah 0 angka 1. Lebih dekat ke mana? Ke arah kiri atau ke arah kanan? 1. Memutar ke belakang. 2, yang ini memutar ke depan. 3, memutar ke belakang lagi. 4, memutar ke depan. 5, jadi dari 0 ke 5 melewati 5 daun. 1, 2, 3, 4, pasti belakang 5. Itu adalah B. Jadi B sama dengan 5, karena B adalah jumlah daun yang dilewati. Tapi jika ditanya ada berapa daun, maka jawabannya adalah 6. Daun ke 0-nya ikut dihitung. Tapi jika yang ditanya B, maka hanya yang dilewati saja, berarti ke 0 tidak dihitung. Paham dulu sampai sini ya.
B-nya ketemu, yaitu angka 5. Kemudian kita mencari A. Apa itu A? A adalah jumlah spiral atau lingkaran dari daun ke 0 sampai daun ke X. A ini menunjukkan pertumbuhan daunnya. Tunasnya keluar, tunasnya tumbuh, tunasnya tumbuh. Dia melingkar ke kanan atau melingkar ke kiri. Dan berapa kali lingkaran? Daun ke 0 di sini. Ingat, lingkaran itu adalah 360 derajat. Tidak harus menyentuh nodus. Harus ketemu 360 derajat, ditarik ke atas, melingkar ke atas. Ini 0, 1, nodus ke 1, 2, ke depan sini, 3 berarti ke sini. Apakah sudah melewati satu lingkaran? Sudah, di sini. Ini sudah 360 derajat. Spiral ke atas ya. Ingat, spiral ke atas. Dari sini sampai sini, ini sudah satu lingkaran. Apakah sudah satu ortostik? Belum, karena harus sampai daun ke 5. 3, daun keempat ada di belakang, maju ke depan, ke 5. 0 ke tengah sini itu satu lingkaran. Tengah sini ke nodus ke-5 satu lingkaran. Jadi ada berapa kali melingkar batang? Ada 2 kali. Jadi 2 dikali 360 derajat. 2 kali melingkar untuk mendapatkan satu ortostik ini. Nah, rumusnya adalah A per B. Rumusnya adalah A per B. Jadi satu ortostik mempunyai rumus 2/5 untuk batang yang ini. Secara ringkasnya, satu ortostik adalah satu batang pendek ini. 0 sejajar dengan X. Melingkar. 1 belakang sini, 2 samping, 3 agak serong ke depan, 4 tepat di belakang, 5 kembali ke depan. Segini ini, satu batang pendek ini adalah satu ortostik. Jadi jika Anda diminta menggambar satu ortostik, berarti hanya sependek ini. Tapi jika Anda diminta untuk mencari keseluruhan batang, nah ada berapa ortostikkah ini? Harus Anda hitung. Di setiap ini ketemu sejajar, itu adalah satu ortostik. 1, segini ini satu ortostik. Dari sini sampai sini ini satu ortostik. Dari sini sampai ke sini satu ortostik. Berarti ada 3 ortostik saling bertumpuk. Paham ya? Apakah rumus ini selalu 2/5? Tidak. Rumus ini tidak pasti 2/5. Untuk setiap tanamannya berbeda, sehingga harus Anda cari tahu terlebih dahulu. Jangan hanya melihat sekilas, oh banyak ini pasti 2/5, oh banyak pasti rumusnya sekian. Tidak, harus Anda cari tahu terlebih dahulu. Paham ya sampai sini? Setelah ketemu huruf A dan B-nya, ketemu bilangannya, kemudian baru menyusun rumusnya A per B. Atau kalau tadi ketemu 2/5. Setelah itu ketemu gambar bagannya, kemudian gambar diagram, baru deskripsi. Gambar bagan dan diagram akan dibuatkan tutorial terpisah bagaimana tahapan menggambar bagan dan diagram untuk rumus batang. Ada tambahan,
ada juga selain folia sparsa, ada folia distika. Letaknya tersebar, tetapi memiliki rumus yang berbeda, lebih sederhana. Di mana folia distika ini berseling. Jadi 0 ada di kiri, 1 ada di kanan, terus kemudian 2 ada di kiri. Jadi seakan-akan membentuk anak tangga yang berlawanan, kiri, kanan, kiri. Nah, itu disebut dengan folia distika atau posisi duduk daun yang berseling. Selain tadi mempelajari ortostik, ternyata ada juga parastik dan spirostik. Spirostik adalah ortostik yang tumbuh memutar. Jadi susunan daunnya itu akan seperti anak tangga. Apakah Anda pernah atau bahkan di rumah punya anak tangga yang dari besi memutar, biasanya menuju ke loteng? Nah, itu seperti spirostik, anak tangganya memutar. Jadi antara daun atas dan bawah ini seperti susunan anak tangga. Nah, setiap satu putaran harus tepat. Jadi anak tangga yang anak tangga atau daun yang di atas dengan anak tangga yang di bawahnya atau di bawah, ini jika sejajar maka disebut satu spirostik, memutar satu spiral. Paham ya sampai sini? Yang kedua, selain ortostik dan spirostik, ada parastik. Parastik adalah ortostik di mana dia tumbuhnya sangat rapat di sepanjang batang, sehingga akan sulit dibedakan memutar ke kiri atau memutar ke kanan. Contohnya ada pada pohon ini. Kira-kira ada yang tahu ini pohon apa? Atau mungkin di dekat rumah ada? Ya, ini adalah pohon kelapa sawit, atau bisa juga terjadi pada pohon salak. Nah, jika ini daunnya yang besar ini kita potong, akan meninggalkan tangkai daun yang masih menempel pada batang di sepanjang batangnya. Ini jika ingin kita cari ortostiknya, apakah bisa? Sulit, karena terdapat dua putaran batang, ke kanan ke kiri yang bersamaan. Nah, karena kesulitan dalam menentukan ortostik memutar ke kanan atau ke kiri, maka disebut dengan istilah parastik. Itu tadi adalah penjelasan tentang ortostik, spirostik, dan parastik, di mana itu masuk ke dalam duduk daun, satu daun pada tiap buku. Mari kita lanjutkan ke dua daun pada tiap buku, lebih dari dua daun pada tiap buku, dan roset. Mari kita pindah. Yang selanjutnya yaitu ada dua daun pada tiap buku. Yang artinya apa? Satu buku atau satu nodus akan ada dua daun yang menempatinya. Hal ini disebut dengan folia opposita dan folia decusata. Kedua folia ini, opposita dan decusata, setiap nodusnya atau bukunya terdapat dua daun, tetapi akan ada perbedaan. Yang pertama, ini adalah folia opposita. Opposit yang artinya berlawanan, kanan kiri, kanan kiri. Ini adalah folia opposita. Secara mudahnya, batang itu ditumbuhi dua daun yang saling berhadapan. Dari bawah sampai atas, posisinya itu kanan kiri, kanan kiri,
kanan kiri sampai ujung batangnya. Berbeda dengan Folia decusata, di mana setiap bukunya ada 2 daun, hanya yang membedakan adalah posisi tumbuhnya daun. Seperti ini. Jika ini dilihat dari atas, akan seperti plus. Daunnya ada di keempat sisi. Tapi dilihat dari samping, agak samping gini, ternyata daunnya dia tidak menempati satu daerah yang sama. Yang artinya apa? Posisi daun di bawah dan di atasnya berbeda. Kanan, kiri, depan, belakang. Kanan, kiri, depan, belakang. Seperti ini mudahnya. Bagian bawah, kanan, kiri. Daun di atasnya tumbuh depan dan belakang. Atasnya lagi kanan, kiri. Atasnya lagi depan, belakang. Itulah Folia decusata. Ingat, Folia opposita dan Folia decusata merupakan jenis satu buku atau satu nodus ditempati atau ditumbuhi 2 daun. Tapi perbedaannya adalah arah tumbuh dari si daun tersebut. Jika opposita kanan kiri, jika Folia decusata kanan kiri depan belakang. Selanjutnya adalah lebih dari 2 daun pada tiap buku, yang artinya satu buku atau satu nodus itu ditempati lebih dari 2 daun. Seperti pada tanaman ini, dilihat dari atas plus, seperti huruf plus atau silang. Dan ternyata dalam satu daerah, di suatu daerah buku atau nodus ini ditempati 4 daun yang posisinya saling berjauhan, tetapi dalam satu pusat. Nah, inilah yang disebut dengan berkarang atau Folia verticillata. Jadi ini nodusnya, jika diputar ada 4 buah nodus. Ini dalam satu buku. Internodusnya dari buku yang atas ini sampai buku yang bawah. Ini adalah internodus atau ruasnya. Yang selanjutnya adalah berjenis roset, duduk daun roset, di mana duduk daun roset ini berjejal. Berjejalnya ada 2 tempat, di ujung batang dan di ujung akar. Roset atau rosula, ini yang roset akar, ini yang roset batang. Roset akar, ketika akar ini tumbuh, seharusnya ada batang yang tumbuh ke atas dan daun tumbuh pada batang tersebut, atas-atasnya. Tapi ternyata ini tidak. Semua daun berada di atas akar pas atau tepat di atas akar. Ini bukan berkarang, hanya saja berjejal. Jadi tetap satu daun, satu nodus, tapi rapat, tumbuhnya rapat di atas akar, maka disebut dengan roset akar. Yang ini pasti sudah tahu adalah pohon kelapa. Dari akar, permukaan tanah, batang lurus sampai tinggi menjulang. Daun adanya di ujung batangnya. Inilah yang disebut dengan roset batang. Jadi daun letaknya berjejal di ujung batang. Jika ini dipatahkan, maka akan ada bekas nodusnya.
Itu tadi adalah macam-macam duduk daun pada batang. Yang pertama adalah satu daun pada tiap buku. Ada folia sparsa dan folia distica. Yang kedua ada dua daun pada tiap buku. Ada folia opposita, ada folia decursata. Yang ketiga ada lebih dari 3 daun pada tiap buku, yaitu folia verticillata. Yang keempat ada roset, ada 2 jenis roset, yaitu roset akar dan roset batang. Oke, demikian untuk materi asistensinya. Untuk selebihnya akan dibuatkan tutorial tersendiri untuk pembuatan diagram batang dan bagan, khusus untuk folia sparsa atau yang tersebar. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.